Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah naltaqi baratan ukhra. Insyaallah fi hadhil fursati saminah sanata'alam wa sanaqra al-mawdu' al-jadid yakni hilatul ankabut. Siasat seekor laba-laba. Tafadhal iftahu kutubakum. Mutala'ah juz as-tsani, al-juz as-tsani. Hilatul ankabut. Siasat seekor laba-laba. Qabla al-bidayah nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib naqra al-maqalah. Akhadha rajulun ason. Seorang anak laki-laki mengambil ason, tongkat, mengambil ason, tongkat, wa gharazaha, dan ia menanamkan atau menancapkan tongkat tersebut fi birkatima'in, pada sebuah kolam air, bil kurbi min hafatiha. Ia tanamkan tongkat tadi di kolam air dekat dengan tepi daripada air tersebut. Oke, teman-teman bisa melihat ilustrasinya ya. Jadi tongkat yang ditanamkan tadi, tongkat yang ditanamkan oleh si anak kecil tersebut tidak jauh dari posisi tepian air tersebut. Summa akhoda ankabutan. Kemudian anak tersebut mengambil seekor laba-laba, wa wado'aha, dan ia menaruh laba-laba tersebut ala torofil aso, ia letakkan laba-laba tersebut di atas tongkat kayu tersebut. Wa waqafa yulahizu ma ta'ti bihil ankabut, dan kemudian dia memperhatikan mata tibihil ankabutu minal hilati lil khuruji min tilkal jazirah. Ia memperhatikan apa yang akan didatangkan oleh si laba-laba minal hila, daripada suatu hilah, siasat, lil khuruji, untuk dapat keluar dari min tilka, dari pulau tersebut, artinya dari kolam air tersebut. Ia ingin tahu nih, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si laba-laba kecil tersebut saat berada di atas tongkat kayu yang dikelilingi oleh air. Apakah si laba-laba tersebut dapat keluar dari kolam air tersebut atau tidak? Kita akan simak ceritanya. Fanazalat min a'lal aso. Kemudian laba-laba tersebut turun min a'lal aso, dari atas tongkat, bibutin, secara perlahan, hatta sampai wasolat, ia tiba, ilal ma'i, sampai tiba di air. Faro'at, kemudian ia melihat, annat tariqa masdudah, bahwa ketika dia sudah sampai di bagian bawah tongkat tersebut, annat tariqa, bahwasannya jalan yang ia lalui, masdudah, buntu, jalannya buntu. Faja'alat taduru haulal aso, maka kemudian ia mengelilingi tongkat kayu tersebut, amalan fi antajida manfazan, seraya berharap dia akan menemukan manfazan, jalan keluar. Ia naik turun muter-muter di tongkat tersebut, berharap dapat menemukan jalan keluar. Walamma khoba sa'yuha, ketika usahanya sia-sia, adat ila a'lal aso, ia kemudian kembali ke ujung, ke atas tongkat tersebut, wala bisa burhatan min goiri antataharroka, kemudian ia diam sejenak tanpa bergerak, ka'annaha tufakkiru, seolah-olah ia sedang berpikir, fi tadbiri hilatin, dalam merencanakan siasat, tukhallisuha min sijniha, yang dapat menyelamatkan dia dari penjaranya, artinya dari wilayah tongkat yang dia tidak menemukan jalan keluarnya. Maka dalam ibarah ini disebut dengan sijnun, artinya penjara. Wa akhiron, dan pada akhirnya, akhrajat min jaufiha khaiton, dia mengeluarkan dari perutnya khaiton tawilan, benang yang panjang, al sokot, yang ia tempelkan ahada torofaihi,
salah satu ujungnya dia tempelkan bi'a'lal aso, di ujung tongkat tersebut. Wa arsalatis saniyatiru fil hawa, dan membiarkan ujung yang satunya lagi terbang di udara. Wahia tarkubu, dan dia si laba-laba tersebut menunggu ma yaf'alullahu bihi, apa yang akan Allah lakukan terhadap ujung ujung jaringnya yang satunya lagi. Karena yang satunya sudah ia al-sokot, sudah ia rekatkan gitu, sudah ia tempelkan di ujung tongkat, dan yang satunya lagi dia biarkan mengalir, dia biarkan terbang di udara. Ila an waqa'a ala syajaratin sogirotin, sampai kemudian ujung daripada jaringnya yang satu ini menempel atau hinggap gitu ya, atau mengenai di atas pohon kecil, mengenai pohon kecil ala hafatil birkah, yang terdapat di pinggir kolam. Walasi kobiha, kemudian ujung dari jaringnya tersebut menempel di pohon tersebut. Fa'abarotil kontorota, kemudian si laba-laba tadi menyeberangi jembatan. Nah, sehingga benang yang tadi dia lepaskan menjadi seolah-olah jembatan allati sona'ataha, yang dia buat. Wa wasolat ilal barri, hingga kemudian dia sampai di daratan salimatan masrurotan, dengan selamat dan dengan masruroh, dengan gembira gitu, dengan bersenang diri. Walamma syahada rajulu dzalika, ketika laki-laki kecil tadi menyaksikan hal tersebut, aikona, dia kemudian dia yakin, tertanam keyakinan di dalam hatinya, annallaha lam yakhluk hayawanan mahmakana sogiron, bahwasanya Allah tidaklah menciptakan suatu hewan sekalipun hewan tersebut kecil, min ghairi an yaj'ala fihi ma yastati'u bihi an yudabbiru umurahu binafsih, tanpa menjadikan padanya, pada hewan tersebut, pada ciptaannya tersebut, mayastati ubihi, apa-apa yang dengannya dia bisa an yudabbiro, untuk mengatur umurahu, urusannya binafsihi, dengan sendirinya. Muncul keyakinan tersebut di dalam hati di dalam diri atau di dalam hati si anak kecil tadi, bahwa laba-laba yang kecil saja yang dia lihat mungkin hewan yang lemah, yang tak berdaya, tetapi tidaklah Allah menjadikan padanya sesuatu yang dimiliki oleh hewan tersebut, melainkan memiliki manfaat bagi hewan tersebut. Dalam cerita ini kita menyaksikan betul bagaimana si laba-laba dapat menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri, dengan sesuatu yang telah Allah jadikan tersedia pada diri si laba-laba. Masya Allah, subhanallah. Nah, dari cerita ini kemudian kita dapat mengambil ibrah atau ad-darsu al-mustafadnya ya, pelajaran yang dapat kita petiknya. Seperti yang tertuang di dalam surat Al-Ankabut ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Kalau teman-teman buka pada terjemahan Kemenak, diterangkan di situ yang dimaksud dengan hak adalah artinya Allah menciptakan sesuatu itu tidak dengan percuma atau tidak dengan sia-sia, melainkan semuanya, semua ciptaan Allah tanpa terkecuali Allah ciptakan dengan penuh hikmah. Hatta laba-laba yang mungkin kita lihat memiliki jaring yang lemah gitu kan. Bahkan dalam Al-Quran disebut bahwa selemah-lemahnya rumah adalah rumahnya laba-laba gitu. Tetapi dalam cerita ini Masya Allah kita melihat betul gitu bagaimana dengan jaring yang lemah tersebut dapat menyelamatkan hidup si laba-laba tadi, dapat menyelamatkan hidupnya sendiri. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin atau bagi orang-orang yang beriman.
Dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Tidaklah sesuatu itu Allah jadikan melebihi batas daripada kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah jadikan sederhana saja. Allah jadikan kenapa jari kita ini ada 10, kenapa kelingking seperti ini bentuknya, kenapa jempol bentuknya lebih gemuk daripada jari-jari yang lain tetapi lebih pendek. Tidaklah mungkin Allah menciptakan semua itu dengan sia-sia. Toh faktanya kita merasakan betul bagaimana manfaat dengan perbedaan bentuk jari-jari kita yang beragam ini gitu, yang artinya yang satu gemuk, yang satu kecil, yang satu lebih panjang dari yang lainnya, seperti itu. Karena tidaklah Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia, atau dalam bahasa Al-Quran disebut abasan, sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nah, teman-teman mungkin ada yang dapat memetik pelajaran lain dari kisah ini, silahkan nanti dapat berbagi di kolom komentar. Ya, semoga menjadi jariah bagi siapapun yang membacanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.